يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati rahimani wa rahimakumullah. Malam ini pembahasan kita adalah sesuatu yang tidak mudah, tidak ringan, karena kita membahas tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak boleh dibahas. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita adalah sekedar meyakini dan mengimani. Dan itulah salah satunya perbuatan Allah Subhanahu wa taala disebut dengan takdir. Takdir itu ikhwatul Islam bukan untuk dipelajari, bukan untuk dibahas, tapi takdir itu adalah untuk diimani. Karena semakin kita membahas tentang takdir, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, ibarat kita semakin melihat matahari. Kalau seandainya kita semakin lama menatap matahari, semakin mudah atau semakin sulit? Semakin sulit. Semakin kita melihat matahari, mata kita semakin terang atau semakin gelap? Semakin gelap. Berarti takdir itu bukan untuk dibahas, tapi untuk diimani. Berarti malam ini kita tidak membahas takdir. Takdir itu diimani, maka disebut dengan iman kepada qada dan qadar. Namun kenapa perlu kita bahas? Pembahasan takdir itu ikhwatul Islam, di awal kita harus sepakat bahwa pembahasan takdir tujuannya adalah untuk meyakinkan kita agar betul-betul beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, pembahasan kita tentang takdir agar kita tahu bahwa semua yang Allah takdirkan kepada makhluknya terbaik. Dan yang ketiga, kenapa kita membahas takdir? Agar kita jauh dari kalimat-kalimat atau dari sifat-sifat orang yang menyeleweng dari takdir. Dan yang keempat, pembahasan kita tentang takdir adalah supaya Allah memberikan kepada kita yang terbaik dengan doa-doa yang terbaik yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita bersama. Itu adalah tujuan kita untuk membahas tentang masalah iman kepada takdir. Karena iman masalah takdir ini bukan perkara yang mudah, sulit untuk diterapkan, pembahasan yang berat. Oleh karena itu ikhwatul Islam, tadi di awal muqaddimah kita menyebutkan beriman kepada takdir adalah pembahasan berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung kepada Allah. Allah mau berbuat ini, Allah mau berbuat itu bukan urusan manusia. Urusan kita adalah beriman kepada perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah punya perbuatan, makhluk juga punya perbuatan. Perbuatan makhluk adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan Allah tidak boleh ditanyakan. Itu kaidahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yus'alu amma yaf'al. Kalian itu tidak boleh bertanya tentang apa yang Allah lakukan. Allah mau perintahkan kita salat 2 rakaat, salat zuhur, silakan, itu perintah Allah. Allah mau perintahkan maghrib 4 rakaat, itu terserah Allah, bukan urusan kita. Urusan kita melakukan atau tidak, itulah yang harus kita lakukan. Kita kerjakan atau tidak, itu adalah perbuatan kita sebagai seorang hamba. Maka Allah menyebutkan dalam surah Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya akan apa yang Allah lakukan. Wa hum yus'alun. Yang ditanya itu kalian sebagai seorang hamba. Kita harus tahu, status kita ini hanya sekedar hamba, Abdullah. Tahu kita, Abdullah artinya abdun. Apa arti abdun? Hamba itu adalah arti yang bagus. Kalau arti yang agak sedikit kasar, apa artinya? Abdun, apa arti abdun? Budak. Kita ibaratkan kita punya pembantu, punya budak. Setiap kali kita perintahkan dia bertanya. Bersihkan mobil dia bertanya. Cuci piring dia bertanya. Bersihkan rumah dia bertanya. Jemur pakaian dia bertanya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan kepada orang seperti itu? Apa yang kita lakukan? Ada pembantu yang seperti itu keadaannya, kita apa? Kita pecat. Mau tidak kita dipecat menjadi hamba Allah? Kita
kita sebagai seorang manusia akan memecatnya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la. Dan Allah itu punya contoh yang terindah. Kalau kita dipecat jadi hamba Allah, kita jadi hamba siapa? Mau tidak mau, hamba Allah selain kita sangat banyak. Tapi kita tidak punya Allah kecuali Allah yang menciptakan alam semesta. Artinya kalau Allah memecat kita sebagai seorang hamba, masih banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka taat kepada Allah, yang mereka melakukan apa yang Allah perintahkan, yang mereka meninggalkan apa yang Allah larang. Hamba Allah selain manusia banyak, tapi kita tidak punya ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita baik, kebaikan itu bukan kembali kepada Allah. Kalau kita buruk, keburukan bukan kembali kepada Allah. Makanya dalam hadis qudsi disebutkan ikhwatul Islam, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalau seandainya orang yang pertama sampai yang terakhir, dari kalangan manusia, dari kalangan jin, semua mereka bertakwa kepada Allah, maka itu tidak akan pernah menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Allah maha kuasa walau hamba tidak ada. Allah maha kuasa walau hamba semuanya bertakwa. Artinya Allah tetap jaya, kuasa, sempurna. Dan kebalikannya, Allah kembali mengatakan, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar. Kalau seandainya orang yang pertama sampai yang terakhir, dari kalangan manusia, dari kalangan jin, semuanya ada orang yang fajir, durhaka, tidak beribadah kepada Allah, tidak akan berkurang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap maha kuasa. Apa makna yang bisa kita ambil dari hadis ini? Hadis ini adalah hadis qudsi yang sangat indah, agar kita tahu bahwa kewajiban kita adalah beriman dan berbuat, bukan bertanya dan menentang. Kaum muslimin di antara salah satu sifatnya adalah banyak berbuat. Yang banyak bertanya itu adalah orang-orang sebelum kita, bukan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya selalu kita sampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang semuanya kita hafal. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Kita ulang ayat ini. Ayat ini ikhwatul Islam, yaitu ayat 3 terakhir yang ada dalam surah Al-Baqarah, itu turun tidak sekaligus, tapi satu ayat, kemudian ayat berikutnya, kemudian baru ayat berikutnya. Dan 3 ayat akhir surah Al-Baqarah itu adalah surat yang paling indah, ayat yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk membacanya. Bahkan kalau kita baca, apa kata Nabi? Kafatah, cukup bagi kalian pada hari itu. Artinya Allah akan menjaga kalian kalau seandainya kita membaca akhir surah Al-Baqarah. Artinya ayat ini, surat ini adalah surat yang terindah. Apa makna yang terkandung di dalamnya? Allah menyebutkan, "Lillahi mulkus samawati wal ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah." Sesungguhnya langit dan bumi adalah kepunyaan Allah. Sesuatu yang kalian lakukan dan sesuatu yang kalian lakukan secara zahir atau secara batin akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ikhwatul Islam pertama kali turun, ayat yang berat. Kenapa ayat ini berat? Karena semua yang kita lakukan secara zahir dan apapun yang ada dalam hati kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tahu hati kita, jiwa kita, nafsu kita itu lebih banyak condong kepada keburukan daripada kebaikan. Kalau seandainya ayat ini betul-betul diterapkan oleh Allah, maka semua kita tidak ada yang masuk ke dalam surga. Paham akan ayat ini? Ayat ini menyatakan, wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfu. Apapun yang kalian lakukan secara terang-terangan atau yang dilakukan secara tersembunyi oleh hati kalian, semuanya akan dihisab. Kalau semuanya dihisab, bahkan hati kita dihisab, maka tidak akan ada di antara kita yang selamat dari api neraka. Karena jiwa hati kita ini lebih condong kepada keburukan. Sedikit kita akan berniat, kalau saya seperti ini, saya akan seperti ini. Saya akan melakukan keburukan ini. Saya akan melakukan ini. Saya tidak sholat. Kalau baru berniat saja, atau baru terlintas di dalam hati, maka itu sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini adalah ayat yang berat. Sehingga ayat ini pertama kali turun, para sahabat mereka semuanya datang mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami mendapatkan satu ayat yang tidak mungkin kami menerapkannya." Maka Nabi bertanya, "Ayat yang mana?"
Para sahabat menjawab, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai umatku, wahai sahabatku, kalian jangan pernah mau sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Orang sebelum kalian itu banyak bertanya, kenapa seperti ini? Allah perintahkan ini, kenapa Allah perintahkan? Allah memerintahkan kita seperti ini, kenapa Allah perintahkan? Terlalu banyak bertanyanya. Sehingga dengan mereka banyak bertanya, maka mereka sedikit beramal, sedikit beriman, sedikit beribadah. Itu adalah sifat orang terdahulu. Maka dikala sahabat datang bertanya kepada Nabi, Nabi marah. Nabi tidak memberikan jawaban, tapi Nabi memberikan teguran. Jangan kalian mau sama dengan orang-orang sebelum kalian, banyak bertanya. Agama ini ikhwatul Islam bukan untuk dipertanyakan, tapi untuk dilakukan. Allah perintahkan salat 2 rakaat, salat subuh selesai, 2 rakaat. Apa salahnya? Allah perintahkan kita salat maghrib 3 rakaat, selesai. Kenapa harus 3? Kenapa harus 4? Kenapa harus 2? Itu bukan sifat Allah Subhanahu wa taala, atau bukan sifat hamba Allah, dan juga bukan sifat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau semuanya kita pertanyakan kapan kita beribadah kepada Allah, kenapa harus puasa, dan puasanya kenapa harus setelah fajar atau sebelum fajar, kenapa harus setelah terbit matahari, kenapa semuanya harus dipertanyakan. Kalau seperti itu kapan kita beribadah? Dan ini adalah bagian daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak melanggar rambu-rambu kita sebagai seorang hamba. Hamba itu sebagaimana tadi kita contohkan, tinggal lakukan, kerjakan, selesai, tanpa banyak bertanya. Makanya sahabat dikala mereka bertanya, Nabi menegurnya, jangan kalian banyak bertanya sebagaimana banyaknya bertanya orang-orang sebelum kalian. Akan tetapi kalau ada ayat yang turun kepada kalian, cukup bagi kalian mengatakan sami'na wa ata'na. Maka dikala Nabi mengatakan kalimat tersebut, semua para sahabat mengatakan sami'na wa ata'na. Ketika mereka mengatakan sami'na wa ata'na, Allah langsung turunkan ayat yang kedua, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin minhum wa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa qalu. Siapa yang mengatakan wa qalu? Dan mereka mengatakan, mereka itu siapa? Mereka itu adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita. Artinya di antara salah satu sifat kita sebagai umat Nabi adalah wa qalu sami'na wa ata'na. Kita senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na. Ini Allah perintahkan sami'na wa ata'na. Ini Allah larang sami'na wa ata'na, selesai. Kita lakukan, kita kerjakan, itu urusan kedua. Ada perintah kemudian kita tidak sanggup melakukannya, maka bisa jadi karena ada uzur, ada larangan, tapi kita tetap melakukannya, bisa jadi karena ada alasan. Tapi yang pertama kali keluar dari lisan seorang umat Nabi, sami'na wa ata'na. Apapun perintah Allah, apapun larangan Allah, sami'na wa ata'na. Dan itu adalah bagian daripada takdir. Karena Allah tidak mungkin perintahkan kepada kita kecuali yang terbaik. Allah tidak mungkin memberikan kepada hamba kecuali yang terbaik, walau menurut mereka tidak baik. Ibaratnya ikhwatul Islam seperti kita punya anak kecil. Anak kecil, kemudian dia sakit. Dikala dia sakit, maka kita bawa ke dokter. Dikala kita bawa ke dokter, maka ada yang diambil darahnya, ada yang diberikan obat yang pahit ataupun yang semisalnya. Apa kira-kira tanggapan anak kepada kita sebagai orang tua? Ayah saya ini jahat. Kenapa saya harus diambil darah? Kenapa saya harus seperti ini? Itu tanggapan seorang anak kepada ayahnya, karena mereka tidak tahu. Sedangkan apa tujuan seorang ayah kepada anak melakukan seperti itu? Untuk agar mereka sembuh. Nah, seperti itulah ibarat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menginginkan kecuali yang terbaik, walaupun seorang hamba menganggap itu tidak baik. Dan salah satunya adalah sakit, musibah, dan yang lain semisalnya. Apabila ini ada pada diri kita ikhwatul Islam, pekerjaan kita bukan banyak bertanya, tapi bagaimana kita yakin dan percaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Kalimat ini bukan hanya perintah, tapi apapun yang berlaku pada diri kita semuanya sami'na wa ata'na. Dan itu bukan perkara yang mudah ikhwatul Islam, karena beriman kepada takdir itu sesuatu yang berat di awal. Makanya ada salah seorang wanita
meninggal anaknya. Kemudian Nabi SAW lewat dan wanita ini mampir, atau Nabi mampir kepada wanita yang sedang menangis di perkuburan anaknya. Maka Nabi mengatakan, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah. Nabi SAW memberikan motivasi. Apa jawaban wanita ini? Engkau tidak tahu apa yang aku rasakan. Engkau tidak tahu apa yang aku rasakan. Kemudian pada akhirnya Nabi SAW pergi meninggalkan wanita tersebut. Kemudian pada akhirnya ada orang yang mengatakan, wahai fulanah, kepada wanita ini, wahai fulanah, ketahuilah yang tadi berbicara kepadamu. Karena wanita ini karena sibuknya dia menangis, dia tidak melihat siapa yang berbicara kepadanya. Ternyata yang berbicara itu adalah Nabi. Kemudian Nabi SAW berbicara, dan jawaban wanita ini, engkau tidak tahu apa yang aku rasakan. Dan Nabi pergi meninggalkan dirinya. Tiba-tiba ada orang yang datang kepada wanita ini mengatakan, yang berbicara denganmu itu adalah Nabi SAW. Maka wanita ini bergegas minta maaf kepada Nabi. Apa kata Nabi? Innamas sabru indas sadamatil ula. Sesungguhnya dilihat dari kesabaran dan kekuatan iman seorang hamba adalah dalam atau pada hentakan pertama, bagaimana keadaan dan sifatnya. Contoh misalnya, dikala dia sakit, yang pertama kali dia ucapkan apa? Yang pertama kali dia lakukan apa? Dikala dia kehilangan harta, yang pertama kali terucap dari lisannya apa? Kalau seandainya ada di antara anggota keluarganya meninggal, apa yang pertama kali dia ucapkan? Kalau seandainya dia mengucapkan kalimat istirja, maka itu adalah tanda kesabaran. Tapi kalau seandainya pertama kali, dikala kita mendapatkan ujian dan musibah, kita tidak mengucapkan apa-apa, atau bahkan kita mengatakan kalimat-kalimat yang tidak indah, maka kesabaran tidak ada lagi pada diri kita. Karena ujian daripada kesabaran itu indas sadamatil ula, pada hentakan pertama, pada proses pertama dikala Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hamba. Agar kita tahu ikhwatul Islam, kalimat sami'na itu bukan hanya pada perintah dan juga bukan hanya pada larangan, tapi juga terhadap ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba. Karena harus kita ingat, semua ketentuan hamba pasti yang terbaik, walau anggapan kita tidak baik pada waktu itu. Dan nanti kita akan kejelaskan apa makna daripada konsekuensi beriman kepada qada dan qadar. Kemudian ikhwatul Islam, ketika para sahabat mengatakan wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, maka dikala mereka mengucapkan sami'na wa ata'na, Allah turunkan amanah Rasul. Kemudian ketika surat amanah Rasul atau ayat amanah Rasul turun, maka Allah turunkan ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ternyata ayat ini adalah ayat yang menghapus ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Ayat ini sudah dihapus dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya seorang hamba tidak akan diberikan dosa sampai dia berbicara atau melakukannya. Contoh misalnya, dia sudah berniat tidak ingin melaksanakan sholat berjamaah. Dan kita tahu sholat berjamaah adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita kaum laki-laki. Kemudian dia mengatakan, saya tidak, atau dia berniat saya tidak akan sholat berjamaah. Nah, niat dia itu sudah diberikan dosa atau belum? Dia tidak akan diberikan dosa oleh Allah sampai dia mengucapkan atau sampai dia melakukan. Selama itu baru dalam hati, maka Allah tidak akan memberikan beban. Dan kita kiaskan kepada dosa-dosa yang lainnya. Misalnya dia mengatakan, karena kita tahu innan nafsa la'ammaratun bisu', sesungguhnya jiwa kita ini lebih condong melakukan keburukan dibandingkan dengan kebaikan. Artinya kita dorongan untuk melakukan keburukan sangat banyak. Dan yang pertama kali mendorong kita melakukan keburukan adalah diri kita sendiri. Maka di antara salah satu doa yang senantiasa kita ajarkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alhimni rusydi wa a'izni min syarri nafsi. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimni rusydi wa a'izni min syarri nafsi. Ya Allah, bantu aku untuk melakukan kebaikan dan lindungi aku dari kejahatan diriku. Itu merupakan di antara doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimni rusydi. Ya Allah, ilhamkan kepadaku kekuatan untuk beribadah.
wa a'izni min syarri nafsi, lindungi aku dari kejahatan diriku. Artinya apa? Ternyata yang memerintahkan pertama kali kita berbuat jahat adalah diri kita sendiri. Maka dari situlah kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu bentuk kita meminta pertolongan kepada Allah adalah dengan mengulang-ulang doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, dianjurkan bagi kita mengulang, membaca, berdoa dengan kalimat-kalimat ini dalam setiap doa, dalam sujud, dalam doa-doa kita kepada Allah. Allahumma alhimni rusydi wa a'izni min syarri nafsi. Ya Allah, berikan kepadaku kekuatan untuk beribadah, melakukan kebaikan, dan jauhkan aku dari kejahatan diriku. Karena diri kita ini terlalu banyak jahatnya, itu istilahnya. Nah, kejahatan tersebut tidak akan ditulis sampai diucapkan atau dilakukan. Itulah makna daripada la yukallifullahu nafsan illa usaha.